Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa perlu susah-susah kamu minta. Mantan akan pulang sendiri ke rumahmu ketika kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Jadi untuk meminta mantan kembali itu kan susahnya luar biasa. Tambah diminta, tambah jual mahal. Tambah didekati, dia tambah pergi menjauh. Ya, tambah sering dihubungi, malah dia blokir semua akun-akun media sosial kita dan nomor telepon kita. Maka ya, berusaha yang seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian di dalam prosesnya yang terjadi malah bukan menjadi dekat, tapi setiap komunikasi ujung-ujungnya malah bertengkar atau malah diblokir semua alat komunikasi dan akun-akun media sosial kita dia blokir semua. Lah terus kita mau ngapain lagi? Ya, kita sudah mencoba upaya untuk mengembalikan mantan secara eksternal. Artinya kita yang keluar, kita yang mendatangi dia. Tapi kalau dia tidak mau didatangi, dia tidak mau dihubungi, dia tidak mau ditemui, terus kita mau bagaimana lagi? Ya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah upaya intern di dalam diri kita, internalisasi. Ya, apa yang bisa kita lakukan agar kita melakukan hal itu punya dampak terhadap mantan yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kita sehingga dia tergerak untuk kembali kepada kita. Nah, jadi yang pertama ya, yang perlu dilakukan adalah mulai hari ini banyak-banyaklah bercermin. Ya. Bercermin itu apa? Bercermin itu melihat kita ini seperti apa. Ketika dia pergi, ya, sedikit banyak ada 2 faktor ya yang punya pengaruh cukup besar terhadap pilihan langkahnya untuk menjauhi kita. Yang pertama, tampilan fisik kita. Coba tuh kita lihat di cermin. Ya, apakah kita ini masih cukup menarik bagi mantan? Apakah kita ini masih cukup tampan, masih cantik, dan seterusnya? Jadi begini ya, faktor pertambahan usia itu adalah takdir. Tidak bisa itu manusia pengen mengubah pertambahan usia, itu tidak bisa. Itu takdir yang harus kita terima dengan senang dan bahagia. Bertambahnya usia itu kan artinya membuat kita menjadi lebih berpengalaman di dalam menjalani hidup. Ilmunya lebih banyak, semoga ibadahnya juga jadi lebih banyak. Jadi bertambahnya usia itu adalah takdir. Tetapi masalah orang umur boleh tambah tua, tetapi tampilan apakah juga akan ikut tua atau tetap awet muda? Apakah seiring perjalanan waktu jadi penyakitan ataukah tetap sehat?
Itu kan pilihan. Banyak kok orang usianya masih muda-muda. Saya pernah tuh antri di kasir ya di sebuah minimarket bareng mahasiswa. Ada 3 orang di depan saya. Mahasiswa loh ya. Usianya paling ya belasan tahun, 19 tahun. Paling tua ya 21, 22, 23 tahun lah paling tua. Saya lihat dari belakang, rambutnya sudah uban semua. Ya. Coba. Usia masih muda, tapi sudah ubanan. Kenapa? Ya karena pilihannya memang agar cepat ubanan. Kok pilihan? Ya pilihan. Ya. Ada sampo yang bagus untuk menjaga kesuburan rambut. Ketika mandi malah yang dipakai untuk bersampo sabun batangan, misal begitu kan. Wah, itu digosok tuh rambutnya pakai sabun, yang penting dapat busa yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya rambutnya jadi ubanan. Kemudian apalagi faktor stres misalnya, dan seterusnya. Jadi memang faktor uban itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan stres. Sehingga kalau kita baca ya kitab Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, para ahli sejarah itu mayoritas menuliskan ketika wafat Rasulullah SAW, ya, itu yang memandikan beliau adalah adik sepupu, ya, sekaligus menantu beliau, Imam Ali bin Abu Thalib. Dan beliau melihat bahwa ketika wafat Rasulullah SAW itu, di rambut beliau hanya ditemukan 3 lembar uban saja. 3 lembar di usia 63 tahun. Itu menunjukkan betapa hati beliau tidak pernah gundah, tidak pernah stres, selalu berserah diri kepada Allah, selalu bahagia. Ya. Nah, jadi saya katakan tadi ya, bahwa banyaknya uban itu berkorelasi dengan stres. Ya. Nah, jadi kita nih yang sudah masuk usia 40 tahun ya, itu takdir tambah tua, tetapi masalah penampilan ya, apakah memilih jadi seperti orang usia 40 tahun, memilih jadi orang seperti usia 50 tahun, atau memilih menjadi tetap kelihatan seperti usia 25 tahun, itu pilihan. Maka bercermin. Ya, kita kan bisa saja melihat, oh ternyata mantan itu berpaling karena jatuh cinta kepada daun muda. Itu sudah ketemu tuh keywordnya. Daun muda, tampilannya muda. Karena itu Anda juga harus bisa merubah diri, menjadi kelihatan lebih muda, lebih fresh, lebih langsing, lebih sehat, dan seterusnya. Ya, jadi bercermin. Kemudian yang kedua, Anda terus berdoa. Ya. 3 bulan berdoa, mantan masih no respon. Teruskan berdoa. Teruskan. Ya, bahkan ketika mantan sudah memberi respon, bahkan mantan sudah pulang ke rumah Anda teruskan jaga dia, pagari dia dengan doa-doa Anda. Kita kan selalu begitu. Kalau lagi happy, doanya jadi lemas, jadi jarang. Ketika lagi susah, lagi gundah, mantan pergi, baru ingat berdoa.
berdoa terus. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting juga. Tapi sebelum saya jelaskan, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan insya Allah, semoga hati kita selalu terhubung ya. Dan apapun yang Anda lihat dan saksikan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat untuk Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang yang ketiga. Di dalam surat An-Najm, ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Semakin besar usaha seseorang untuk mendapatkan sesuatu, maka semakin besar peluangnya untuk meraih sesuatu tadi. Mantan pergi. Kenapa? Misal tidak puas secara ekonomi dengan kita. Oke, sudah kita ketahui. Ya, agar dia kembali sendiri ke rumah, yang perlu kita lakukan apa? Memperbesar pendapatan kita. Ya, meningkatkan fasilitas-fasilitas yang bisa kita berikan kepada dia, memperbanyak hati, harta, dan properti. Hati itu orang bilang ya, tapi bukan hati yang di sini. Hati, harta, dan properti. Semakin banyak Anda miliki, semakin jatuh cinta mantan kepada Anda. Karena itu terus berusaha. Ya, karena siapa yang paling besar usahanya, maka semakin besar pula peluangnya untuk meraih sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.